Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Mikael Yon pertama dengan NIM 23K10047. Pada final project ini, saya akan mempresentasikan analisis sosial net pada interaksi mahasiswa menggunakan Python. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melihat struktur jaringan, mengetahui aktor yang paling banyak terhubung, lalu mengidentifikasi aktor yang berperan sebagai penghubung, serta melihat komunitas yang terbentuk dalam jaringan. Lalu pada sel pertama ini, saya menyiapkan library yang digunakan dalam analisis, yaitu Pandas untuk pengelolaan data, lalu ada Network X untuk membangun data analisis graph, serta Matplotlib untuk visualisasi jaringan. Selanjutnya pada sel kedua ini saya membuat data dummy interaksi mahasiswa. Data ini terdiri dari 3 kolom. Itu ada short, target, dan wake. Kolom short dan target ini menunjukkan pasangan mahasiswa yang saling interaksi, sedangkan wake ini menunjukkan kekuatan hubungan antara mereka. Nah, dalam proyek ini, setiap mahasiswa dipresentasikan sebagai node, sedangkan mahasiswa sedangkan mahasiswa apa ya? Sedangkan hubungan interaksi antara mahasiswa itu dipresentasikan sebagai edge. Jadi ketika dua mahasiswa saling terhubung, maka hubungan tersebut akan menjadi satu edge dalam jaringan. Berikut pada sel 3 ini, data interaksi tersebut saya lalu ubah menjadi graf tak berarah menggunakan Network X. Saya menggunakan graf tak berarah ini karena hubungan antar mahasiswa pada kasus ini dianggap bersifat dua arah. Nah, dari hasil analisis ini, jaringan ini, nah, dari hasil analisis ini, jaringan ini memiliki 19 node dan 50 edge. Artinya terdapat 19 mahasiswa unik dalam jaringan, terdapat 19 mahasiswa unik dalam jaringan dan 50 hubungan interaksi yang menghubungkan mereka. Selain itu, diperoleh nilai density sebesar 0,2924. Density menunjukkan tingkat kepadatan jaringan. Nilai ini berarti jaringan cukup terhubung, tetapi tidak terlalu padat karena tidak semua mahasiswa terhubung langsung satu sama lain. Nah, lalu ada nilai average clustering, itu koefisien sebesar 0,4586 menunjukkan adanya kecenderungan terbentuk kelompok-kelompok kecil dalam jaringan. Dengan kata lain, jika seseorang mahasiswa terhubung dengan dua mahasiswa lain, maka ada kemungkinan cukup besar kedua mahasiswa tersebut juga saling terhubung. Kemudian nilai diameter sebesar 5 menunjukkan bahwa jarak terjauh antara dua node dalam jaringan adalah 5 langkah hubungan, sedangkan nilai average shortest path length sebesar 2.1696 menunjukkan bahwa secara rata-rata jarak antar mahasiswa dalam jaringan relatif dekat, yaitu sekitar 2 langkah. Selanjutnya saya menghitung grade centrality untuk melihat node yang memiliki koneksi yang langsung paling banyak berdasarkan hasil analisis. Fajar memiliki grade centrality yang tertinggi, artinya Fajar adalah mahasiswa yang paling banyak memiliki hubungan langsung dengan mahasiswa lain. Selain Fajar ini, dapat juga node seperti Gina, Indra, Nanda, dan Oki yang memiliki nilai grade centrality yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka juga cukup aktif dalam jaringan interaksi. Nah, selain itu, saya menghitung bandwidthness juga. Nah, ini untuk melihat node yang berperan sebagai penghubung antar kelompok. Bandwidthness centrality menunjukkan beberapa sering suatu node yang dilalui oleh jalur terpendek antar node lain. Jika nilainya tinggi, berarti node itu tersebut memiliki peran penting sebagai jembatan dalam jaringan. Berdasarkan hasil ini, Indra memiliki bandwidthness yang centrality yang tertinggi, artinya Indra memiliki peran penting dalam menghubungkan bagian-bagian yang jaringan yang berbeda. Selain Indra, ada Lina, Fajar, Kiki, dan Nanda juga memiliki peran penting dalam menjaga keterhubungan jaringan. Setelah melihat hasil numerik ini, pada sel keempat ini saya tampilkan visualisasi graf
Pada visualisasi ini setiap node-nya mempresentasikan mahasiswa yang ya setiap garisnya itu mempresentasikan hubungan interaktif. Lalu untuk ukuran node menunjukkan lalu ada ukuran node menunjukkan tingkat koneksi. Sebagian besar Makin besar ukuran node, maka semakin banyak hubungan yang dimiliki node tersebut. Sementara itu, warna node menunjukkan komunitas atau kelompok yang terdeteksi dalam jaringan. Dari visualisasi ini, terlihat bahwa jaringan terbagi ke dalam beberapa komunitas. Namun, tetap ada beberapa node di bagian tengah yang berperan sebagai antar komunitas seperti Indra, Joko, Kiki, dan Lina. Nah, hasil visualisasi ini sesuai dengan hasil perhitungan sebelumnya, terutama pada degree centrality dan bandwidth centrality. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa social network analysis ini dapat digunakan memahami pola interaksi mahasiswa dalam sebuah jaringan melalui metrik seperti density, clustering conversion, degree centrality, bandwidth centrality, diameter, dan average shorted path length. Kita dapat mengidentifikasi aktor penting, melihat tingkat kepadatan jaringan, serta memahami struktur komunitas yang terbentuk. Nah, proyek ini menunjukkan bahwa Python dan Network X dapat digunakan secara efektif untuk melakukan analisis jaringan sosial, mulai dari pengolahan data, pembentukan graf, perhitungan metrik, hingga visualisasi hasil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Bapak.